Sesaat lagi Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang diambil dari sesi Doa Pagi Bersama. Doa Pagi Bersama diadakan setiap Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dapatkan link Zoom dari grup WAG Jemaat Tuhan GPI Elusai. Doa Pagi Bersama, awali hari dengan berkat sorgawi. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Saya percaya bahwa pagi hari ini setiap pribadi yang datang mencari hadirat Tuhan pasti berjumpa dengan Tuhan, dan sebuah perjumpaan dengan Tuhan akan membawa kita kepada satu pengalaman yang sangat luar biasa dan akan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan membahas firman Tuhan tentang sebuah kesuksesan. Sukses itu diawali dengan hati. Sekali lagi, sukses diawali oleh hati. Nah, apa maksudnya? Kita akan perhatikan dengan baik. Kalau secara duniawi, orang meraih sukses itu dengan berbagai macam cara. Dengan kelicikan, dengan kebohongan, dengan hati penuh dendam, iri, dan sebagainya. Jadi mengamalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan sukses. Walaupun hatinya penuh dengan hal-hal yang negatif. Tetapi anak-anak Tuhan tidak bisa seperti itu. Anak-anak Tuhan untuk sukses harus dimulai dari hati. Karena apa? Karena Allah itu melihat hati. Seperti apa hati kita? Nah, sangat menyedihkan saudara, sebuah peristiwa yang kita ambil dari Alkitab, di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7, saya baca demikian firman Allah. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa disayangkan? Karena seharusnya Eliab itu pertama kali dilihat oleh Samuel dan dia akan dilantik, diurapi menjadi Raja Israel yang kedua untuk menggantikan Saul. Tetapi saudara-saudara sekalian, Alkitab jelas firman Allah mengatakan bahwa dia ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Persoalannya mungkin kita anggap sepele. Tetapi bagi Tuhan itu bukan hal yang sepele. Samuel melihat, wah ini perawakannya tinggi, bagus. Secara potongan dia seorang militer, layak untuk jadi raja. Tetapi pandangan Tuhan tembus ke hatinya. Sayang sekali, karena apa? Karena ternyata perawakan tinggi, bagus, militer, tidak masuk hitungan di dalam Tuhan. Firman Allah berkata, Eliab ditolak oleh Tuhan. Kenapa ditolak? Karena hatinya tidak beres. Hatinya tidak berkenan kepada Tuhan. Hatinya tidak sesuai dengan keinginan Allah. Itulah sebabnya, saudara, kenapa saya mengambil tema ini, sukses itu diawali dengan hati. Karena seharusnya Eliab ini sudah sukses, berhasil dia jadi raja harusnya. Tetapi dia ditolak karena hatinya tidak siap. Hatinya tidak berkenan kepada Allah. Itu sangat disayangkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya mari kita awali hati kita
awali pagi ini atau hari ini dengan hati yang menyenangkan Tuhan. Indah sekali. Dan hati yang menyenangkan Tuhan itu adalah hati yang mencari Tuhan di pagi-pagi hari. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Oleh karena itulah firman Allah berkata, jaga hati itu benar. Amsal Sulaiman pasal 3 ayat 20, pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Eliab gagal menjaga hatinya, sehingga dia ditolak menjadi raja. Bapak Ibu, setiap kita Tuhan melihat hati. Oleh karena itu, jangan kedapatan hati kita penuh dengan perkara-perkara duniawi. Jangan kedapatan oleh Tuhan dalam hati kita menyimpan kebencian. Jangan di hati kita ada akar kepahitan. Mungkin bukan akar kepahitan kepada orang lain. Bisa akar kepahitan pada suami, bisa ada akar kepahitan terhadap istri. Wah, ini bahaya sekali, Bapak Ibu. Karena itu yang nanti akan menjadi problem yang besar di dalam kita mencapai sukses. Kita bisa tidak mencapai sukses, pada akhirnya kita gagal dan gagal lagi dan gagal lagi. Sebenarnya orang bingung mencari masalahnya di mana. Masalahnya di hati. Hati kita mesti beres. Hati kita mesti siap untuk diberkati. Hati yang siap diberkati itu adalah hati yang berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Nanti kita lihat dalam firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi, jangan dianggap sepele ketika hati kita itu menyimpan kepahitan. Jangan anggap sepele ketika hati kita tidak memberi ampun, memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Saudara, jangan dianggap sepele kalau kita menyimpan kemunafikan, menyimpan kebohongan. Ya, suami bohong pada istri, istri bohong kepada suami. Jangan dianggap sepele. Orang tua bohong kepada anak, anak bohong pada orang tua, karyawan bohong kepada bosnya. Ini tidak boleh dianggap sepele. Karena ketika hati kita tidak beres, maka sukses itu akan terhambat. Sekali lagi, sukses diawali oleh hati. Yaitu hati yang harus berkenan kepada Allah. Untuk sukses mudah, kalau hati kita sudah beres dengan Tuhan. Kan yang membuat sukses itu bukan kita. Yang membuat sukses itu Tuhan. Kita lihat pada akhirnya pilihan raja jatuhnya kepada Daud. Siapakah Daud itu? Dia orang yang dalam keluarga dianggap sederhana, sepele, tidak berarti, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Daud orang yang bisa menjaga hatinya. Dia tidak kepahitan. Dia tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Dia disuruh pergi menjaga kambing domba, oke. Sementara dia tahu di rumah ada pesta besar. Ini pesta untuk mengangkat raja, memilih raja. Ini bukan tanggung-tanggung. Tetapi Daud disuruh pergi menggembalakan kambing domba, dia tidak apa-apa. Dia tidak kepahitan, dia tidak marah, dia tidak berontak, dia tidak protes. Dengan hati tulus, dia menjaga kawanan kambing domba keluarga yang 2-3 ekor itu, tetapi di padang itu dia membawa kecapi sambil memuji Tuhan. Banyak syair pujian yang diciptakan oleh Daud di tengah-tengah kesunyiannya di padang gurun ditemani oleh kambing domba. Tetapi dia ada di hadirat Tuhan yang luar biasa. Mengapa? Karena hatinya terarah kepada Allah. Hatinya tidak memikirkan, wah terlalu
kurang asam mereka di rumah itu. Saya tidak diikutkan pesta pemilihan raja. Enggak. Dia hatinya dia bawa kepada Tuhan. Banyak syair pujian yang dia ciptakan, dia memuji Tuhan. Dia menyembah Allahnya. Saudara-saudara sekalian, dia jaga hatinya agar jangan sampai tercemar oleh kepahitan, agar jangan sampai tercemar oleh dendam. Dia pelihara hatinya dengan baik. Dan Tuhan berkata kepada Samuel, ketika semua 7 orang anak dari Isai sudah melewati Samuel untuk diurapi menjadi raja, tidak ada satupun yang terpilih. Samuel juga bingung. Lalu dia bertanya kepada Isai, apa cuma ini anakmu? Oh, ada satu lagi di padang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel, panggil dia, kita tidak akan dimulai pesta ini atau duduk makan kalau dia belum datang. Begitu Daud muncul, Tuhan berkata kepada Samuel, ini dia orangnya. Ambillah minyak urapan, urapi dia menjadi raja Israel. Saudara, Anda tidak perlu kecil hati karena diabaikan. Nggak perlu kecil hati karena Anda dilalaikan, disepelekan, tidak dianggap. Enggak apa-apa. Tapi jangan saudara hatimu jadi pahit. Jangan engkau jadi kecewa. Jangan terjadi pemberontakan di hati saudara. Biarlah engkau masuk hadirat Tuhan. Bawa hatimu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau hari ini kita menenangkan hati, kita bisa jaga hati kita dengan baik, tidak mengizinkan hal-hal yang negatif yang mencemari hati kita. Saudara, di sepanjang minggu sampai Jumat depan akan banyak kesaksian yang indah yang akan kita sampaikan untuk kemuliaan Tuhan. Sumbernya dari hati. Karena itu saya ulangi lagi, Amsal Sulaiman tadi berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Iblis mencoba mencemari hati kita agar supaya tidak ada sesuatu yang kita lihat terjadi dalam hidup kita. Agar tidak ada hal-hal yang spektakuler yang kita alami dalam hidup ini. Hal-hal yang hebat, hal-hal yang dahsyat. Tapi kalau kita berhasil menjaga hati kita dengan baik, mungkin kita disepelekan, mungkin kita tidak dianggap dan sebagai tidak diperhitungkan. Saudaraku, itu membuat kita bisa marah, bisa berontak, bisa protes. Tapi tidak Daud. Dia tenang. Dia menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan jangan heran, dari kandang domba, dari kandang binatang itu, dia dijemput dan dilantik menjadi raja. Dahsyat ini. Yang kedua siapa? Yang kedua Yusuf. Kita sudah banyak pelajari tentang Yusuf. Saudara, ketika Yusuf diutus oleh ayahnya melihat saudara-saudaranya di padang gurun, saya baca dalam Kejadian pasal 37 ayat 18 sampai 20 berkata begini. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Saudara lihat, hati dari saudara-saudara Yusuf begitu penuh kebencian. Hati saudara-saudara Yusuf itu begitu penuh dengan amarah, angkara murka. Ketika mereka melihat Yusuf, mereka pikir inilah kesempatan terbaik
untuk kita melampiaskan emosi, melampiaskan angkara murka ini supaya Yusuf itu dibunuh. Saudara, perhatikan dengan baik. Tapi apakah Yusuf benci kepada saudaranya? Tidak. Dia jaga hati begitu indah. Dia tidak ada kepahitan. Tidak ada namanya kebencian kepada saudara-saudaranya. Tidak ada namanya dia cari kesempatan untuk balas dendam. Tidak ada. Terbukti ketika dia menjadi raja, menjadi perdana menteri di Mesir, diangkat oleh Raja Firaun. Saudara, dia tidak sama sekali tidak membenci saudara-saudaranya. Firman Allah berkata justru saudaranya begitu menyedihkan. Karena mereka datang karena kelaparan. Cari makan. Datang untuk membeli makanan kepada Yusuf. Menyedihkan sekali. Kenapa? Kita lihat orang hatinya pahit. Orang-orang yang hatinya nggak beres. Itu menutupi kesuksesan mereka. Membatalkan kesuksesan mereka. Jangan dianggap sepele. Akhirnya saudara-saudara Yusuf itu jatuh dalam bahaya kelaparan yang sangat hebat. Sementara Yusuf di Mesir dalam kelimpahan yang luar biasa. Berbeda jauh banget. Saudara, kalau Daud, karena dia sukses menjaga hatinya, maka dari kandang binatang dia dijemput, dilantik menjadi raja. Kalau Yusuf, karena dia berhasil menjaga hatinya, maka dari penjara dia dijemput, dilantik menjadi perdana menteri. Luar biasa. Ini contoh-contoh yang jelas dalam Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Karena itu, jangan terlalu mudah membiarkan hati kita diobrak-abrik oleh iblis. Penuh dengan kebencian, penuh dengan emosi, penuh dengan akar kepahitan. Nggak ada artinya, itu hanya menghambat sukses saudara. Kalau demikian, bagaimana cara menjaga hati? Mazmur 119 ayat 11. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Allah. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi bagaimana menjaga hati kita, memelihara hati kita supaya tetap berkenan kepada Allah? Saudara, isi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita dipenuhi oleh kebenaran firman Allah. Kalau hati kita sudah berisi firman Allah, maka kepahitan tidak ada lagi tempat. Kebencian tidak ada lagi tempat. Saudaraku, apapun tidak ada lagi tempat di hati kita yang tidak baik. Karena hati kita sudah ditempati oleh kebenaran firman Allah, hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia. Itu yang mengisi hati kita. Kalau isi hati kita adalah perkara-perkara yang mulia untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, jangan heran saudara tiba-tiba diangkat oleh Tuhan dan diposisikan oleh Allah dengan hebat. Siapa yang memposisikan Daud? Tidak ada, orang tuanya pun tidak ada. Siapa yang memposisikan Yusuf? Tidak ada. Kalau demikian siapa? Tuhan. Yang memosisikan mereka itu Tuhan. Bukan kehebatan mereka. Saudaraku, izinkanlah Tuhan yang mengangkat hidup kita. Izinkanlah Tuhan yang memberkati saudara. Izinkanlah Tuhan yang memberkati semua kebutuhan hidup kita. Dengan cara apa? Jaga hati saudara.
Izinkan firman Tuhan itu memenuhi hati kita, agar supaya Tuhan dapati hati kita benar-benar berkenan kepadanya. Karena dalam kitab Roma pasal 8 ayat 27 berkata, Tuhan Allah dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Allah yang menyelidiki hati nurani kita. Jadi ada hal apa dalam hati nurani Bapak, Ibu, dan saya, itu semua diketahui oleh Tuhan. Allah menyelidiki. Jadi Allah mengangkat seseorang itu tidak sembarangan. Kalau kita mengangkat seseorang pada posisi tertentu, kita melihat luarnya saja. Tetapi Allah melihat hati nurani, hati yang paling dalam. Itu dilihat oleh Tuhan. Kalau hati nurani kita berkenan kepada Allah, sangat mudah bagi Tuhan untuk memposisikan kita. Sangat mudah bagi Tuhan untuk mengangkat hidup kita. Sangat mudah bagi Tuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita hari lepas hari. Tetapi bagaimana posisi hati kita hari ini? Apakah berkenan kepada Tuhan? Ataukah ada kebencian-kebencian? Ada kemunafikan-kemunafikan. Ada kebohongan-kebohongan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Pada waktu Yosua mau merebut tanah perjanjian, tanah Kanaan. Waktu mereka masuk Kanaan itu kan tanah Kanaan diduduki oleh bangsa-bangsa lain. Dan itu harus diperangi, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Nah, saudaraku, apa pesan Tuhan kepada Yosua? Di dalam Yosua pasal 1 ayat 6 dan ayat 7, saya baca demikian firman Allah. Yosua pasal 1 ayat 6 dan 7, begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati supaya sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi kuncinya kuatkan dan teguhkan hatimu. Bapak, Ibu, dalam menghadapi kehidupan hari lepas hari, sekali lagi kuncinya itu hati. Sukses diawali dengan hati. Nah, kita lihat Tuhan juga begitu kepada Yosua untuk merebut kemenangan, untuk merebut tanah perjanjian. Padahal ini kan perjanjian Allah untuk mereka. Tapi Tuhan katakan kamu harus kuatkan hatimu. Maksudnya apa? Jangan takut. Jangan terpengaruh oleh keadaan tanah perjanjian, oleh orang-orang yang tinggal di situ. Jangan takut dengan mereka. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Bapak, Ibu sekalian, hidup di dalam peperangan. Ayub berkata hidup ini sama dengan orang berperang. Tapi kita harus teguh, kita harus kuat. Kuatkan hatimu untuk menjadi pemenang. Bukan hanya mempersiapkan senjata yang baik, tetapi justru sumbernya di hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu pesan Tuhan kepada Yosua untuk merebut Kanaan. Dia tidak katakan perbanyak tentara, perbanyak senjata. Tidak. Tetapi dia berpesan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan bertindak hati-hati, jangan melanggar kebenaran. Jangan melanggar firman yang sudah aku pesankan kepada Musa.
Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka engkau akan beruntung kemanapun pergi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih, jangan menyimpang dari firman. Hidup ini harus benar-benar berjalan di atas rel firman Allah. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kalau kita benar-benar berjalan di atas rel kebenaran, saya percaya Tuhanlah memusisikan saudara. Tuhanlah yang memperhatikan kehidupan kita. Tuhanlah yang memenuhi kebutuhan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Oleh sebab itu, biarlah setiap pribadi benar-benar mengintrospeksi hati kita masing-masing. Doa dan harapan saya agar setiap kita hatinya sudah beres. Setiap hari bangun pagi hati kita beres. Karena di setiap hari ada berkat-berkat yang harus kita terima dari Tuhan. Dalam kitab Lukas berkata begini, dalam pasal 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi hati itu gudang untuk menyimpan segala hal, baik atau jahat. Kalau kita menyimpan yang benar, maka yang keluar benar. Kalau kita menaruh yang jahat, maka yang keluar dari mulut kita pun perkataan-perkataan yang kurang baik. Nah, tetapi kalau hati kita beres, perkataan kita positif, maka hal yang baik akan kita alami dalam perjalanan hidup ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan, sangat sayang sekali karena Eliab tidak bisa menjaga hatinya sehingga dia ditolak oleh Tuhan. Tetapi kita melihat Daud, seorang yang disisihkan, seorang yang diabaikan, disepelekan. Tapi karena dia sukses menjaga hatinya, maka dialah terpilih menjadi orang nomor 1 di Israel. Demikian Yusuf, seorang yang dibenci, bahkan mau dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri. Tapi dia mampu menjaga hatinya bersih. Oleh karena itulah dari penjara dia dijemput ke istana raja. Dan berakhir dilantik menjadi Perdana Menteri, orang kedua dari raja. Lalu dia diberi kekuasaan menguasai seluruh Mesir. Dan lebih dahsyat lagi, seluruh ekonomi Mesir ada di dalam satu komando, yaitu dikomando oleh Yusuf. Hebat. Sementara saudara-saudaranya yang penuh dengan kebencian hatinya, mereka alami bahaya kelaparan yang begitu dahsyat, sehingga mereka mesti datang kepada Yusuf dan meminta. Sampai mereka menyembah Yusuf, sampai mukanya sampai ke tanah. Saudara-saudara, ini orang yang penuh kebencian. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan hati kita diisi oleh hal-hal yang negatif. Jangan diisi oleh kepahitan, yang diisi oleh kebencian, oleh ketawaran hati, berbagai amarah muka. Jangan ada mengisi hati kita. Firman Allah. Karena Mazmur pasal 1 ayat 2 berkata, orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam, maka dia diumpamakan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Lalu dia akan berbuah dan tidak akan layu daunnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih,
Di dalam Mazmur pasal 1 saya baca lebih baik, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita pelihara hati kita dengan baik, jaga hidup kita, jangan biarkan hal-hal yang tidak baik merusak hati kita sehingga menghambat kita meraih sukses. Sukses dimulai dari hati kita masing-masing, dan bagaimana menjaga hati saudara isi dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah berkata, orang yang merenungkan firman siang dan malam, dia diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi. Maka engkau akan alami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Anda baru saja mendengarkan firman Tuhan dari Doa Pagi Bersama. Doa Pagi Bersama diadakan setiap hari Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Link Zoom dapat Anda akses melalui grup WAG Jemaat Tuhan GPI Elusai. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.